Namaku Sari. 5 tahun lalu, aku masih percaya bahwa cinta bisa mengenyangkan perut. Bahwa dengan saling mencintai, aku dan suamiku, Arman, bisa bertahan hidup meski hidup hanya berputar antara nasi setengah matang dan air putih. Kami tinggal di rumah kontrakan reot, berdinding tripleks dan berlantai semen yang retak-retak. Tak ada televisi, tak ada kulkas, hanya sebuah kompor gas tua yang lebih sering kosong tabungnya. Tapi saat itu aku masih bisa tertawa karena Arman selalu membuatku yakin bahwa hidup kami akan berubah. Kita cuma lagi diuji, sayang, katanya sambil memelukku di suatu malam yang dingin. Nanti aku akan kerja di kota. Aku dengar ada restoran yang mau terima karyawan. Aku akan kirim uang setiap bulan. Kita bisa keluar dari kemiskinan ini. Dira bisa sekolah dengan layak. Aku memeluknya erat. Saat itu, Dira baru berumur 2 tahun. Aku tahu, Arman bukan pemalas. Ia selalu mencoba. Mulai dari kuli bangunan, tukang antar galon, hingga jualan gorengan, semua dilakukannya. Tapi setiap pekerjaan itu hanya bertahan sekejap karena kondisi fisik dan upah yang tak sebanding. Kami tetap miskin. Akhirnya Arman pun memutuskan pergi ke kota besar. Ia dapat informasi dari tetangga bahwa ada restoran mewah sedang membuka lowongan sebagai pelayan dan pencuci piring. Walau cuma jadi tukang bersih-bersih, yang penting halal, katanya. Aku menyiapkan pakaiannya dengan air mata. Aku tahu itu bukan perpisahan singkat, tapi aku percaya, ia akan kembali. Hari keberangkatannya, aku mengantar sampai ujung jalan kampung. Tak ada bus. Ia hanya naik mobil bak terbuka bersama 3 pria lain yang juga merantau. Sebelum naik, ia mencium keningku dan Dira. Jagalah anak kita. Aku akan kembali sebagai pria yang bisa kalian banggakan. Aku mengangguk sambil menahan tangis. Dan itu adalah kali terakhir aku melihatnya. Bulan pertama, Arman masih mengirim kabar lewat warung telepon. Katanya ia diterima kerja. Katanya gajinya belum cukup besar, tapi ia berjanji akan menyisihkan untuk kami. Bulan kedua, kabar mulai terlambat. Bulan ketiga, aku hanya dapat pesan pendek. Doakan aku, sayang. Aku butuh waktu. Bulan keempat, hilang. Tak ada kabar. Tak ada uang kiriman. Tak ada pesan. Aku menangis hampir setiap malam, memeluk Dira yang mulai tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Aku datang ke mertuaku, berharap Arman pernah menghubungi mereka, tapi mereka pun tak tahu apa-apa. Aku hanya diberi tatapan iba, lalu dikembalikan ke jalan hidupku sendiri. Tahun pertama berlalu. Aku bertahan dengan memulung, menjual botol bekas, kadang menjadi buruh cuci. Dira ku bawa kemana-mana, kadang terpaksa ku tinggal saat sedang bekerja berat. Aku tak pernah menyerah. Bukan demi aku sendiri, tapi demi Dira. Demi anak yang tiap malam bertanya, "Ayah kapan pulang, Bu?" Setiap kali mendengar pertanyaan itu, rasanya jantungku diremas. Tapi aku selalu menjawab dengan senyum, "Sebentar lagi, sayang." Tapi hatiku tahu, aku mulai kehilangan harapan. Suatu hari, setelah 5 tahun berlalu sejak kepergian Arman, aku lewat di sebuah jalan besar yang penuh lampu dan toko-toko mewah. Hari itu aku sedang membawa karung besar berisi botol bekas, karena hasil hari itu tak seberapa. Aku memilih berjalan lebih jauh berharap menemukan tempat yang ramai dan kaya. Tempat di mana orang-orang kaya membuang botol minuman mahal. Langkahku terhenti di depan sebuah restoran mewah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Namanya Deluxe Resto Lounge. Halamannya besar, dikelilingi lampu taman yang indah, dan pintu kacanya berkilau. Mobil-mobil mewah parkir di depan, dan pegawai berseragam berdiri rapi menyambut tamu. Aku berdiri mematung. Aku bukan ingin masuk. Mana bisa? Aku hanya ingin tahu apakah ada botol sisa di sekitar tempat sampahnya. Tapi saat mataku menatap ke arah pintu restoran, tubuhku seketika membeku. Di antara para pelayan, berdiri seorang pria tinggi dengan setelan jas mahal. Wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi. Ia tampak sedang berbicara dengan seseorang sambil tersenyum. Senyum yang sangat kukenal. Senyum yang sudah lama tak kulihat, tapi tetap kuingat jelas. Itu, Arman. Tubuhku gemetar. Aku mengucek mata, memastikan aku tidak salah lihat. Benar, itu suamiku. Arman.
Lelaki yang dulu berangkat dengan celana jeans sobek dan kemeja lusuh, kini berdiri dengan penuh wibawa, bagai seorang pemilik tempat itu. Aku ingin berteriak, ingin memanggil namanya. Tapi suaraku tercekat. Seperti ada batu besar di tenggorokanku. 5 tahun aku menunggu. 5 tahun aku bertahan dengan luka, dengan pertanyaan, dengan air mata. Dan dia di sini, berdiri gagah. Di tempat semewah ini. Aku mulai melangkah mendekat, perlahan. Langkahku berat, seolah kakiku tahu bahwa sesuatu yang menyakitkan sedang menantiku. Arman, lirihku saat hanya berjarak 3 meter darinya. Ia menoleh. Pandangan kami bertemu. Matanya terbelalak sejenak. Tapi lalu, ia mengerjapkan mata, memalingkan wajah, dan menatap ke arah lain. Seolah tak mengenaliku. Arman, ini aku. Sari. Istrimu. Ia melangkah mundur. Wajahnya berubah tegang. Saya rasa Anda salah orang, katanya cepat. Dadaku terasa sesak. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku Sari. Istri sahmu. Kita punya anak. Dira, ingat Dira? Dia sudah besar sekarang. Rambutnya keriting seperti kamu. Seorang wanita cantik muncul dari dalam restoran. Mengenakan gaun marun elegan, wangi parfumnya menyengat bahkan dari jarak beberapa meter. Ia memeluk lengan Arman dan berkata, "Ayo, sayang. Makan malam sudah siap." Arman tersenyum padanya, senyum yang dulu hanya milikku. Tak lama kemudian, seorang anak kecil perempuan berlari ke arah mereka, memeluk kaki Arman dan berkata manja, "Daddy, aku lapar." Aku terpaku. Napasku tercekat. Telingaku berdengung. "Daddy?" Anak itu memanggilnya Daddy? Perempuan itu istrinya? Tanganku gemetar. Hatiku terasa hancur. Retak menjadi serpihan kecil yang tak bisa kutata lagi. Aku berdiri dalam diam, di tengah keramaian dan cahaya mewah, seperti orang asing dalam hidupku sendiri. Arman menggendong anak itu dan menggandeng tangan wanita cantik di sisinya. Mereka berjalan melewatiku tanpa menoleh. Seolah aku tak pernah ada. Seolah aku hanyalah bayangan dari masa lalu yang ingin ia kubur. Aku berdiri mematung. Tak bisa menangis. Tak bisa bicara. Malam itu, aku tahu, suamiku tidak hilang. Ia tidak mati. Ia tidak tersesat. Ia memilih meninggalkan kami. Ia memilih kehidupan baru. Keluarga baru. Dan aku, hanya bagian dari kisah lama yang ia anggap memalukan. Aku pulang malam itu sambil menggendong karung botol yang rasanya lebih berat dari biasanya. Tapi yang paling berat adalah hatiku. Aku pulang ke rumah gubuk kecilku, tempat Dira menungguku sambil memeluk boneka rusak yang kutemukan di tong sampah 2 bulan lalu. "Bu, ayah belum pulang?" tanyanya sambil mengucek mata. Aku tersenyum kaku. "Belum, nak. Tapi ibu yakin, Tuhan gak tidur." Malam itu aku menangis dalam diam. Bukan karena Arman sudah berubah, tapi karena aku masih mencintainya. Meski ia tak lagi mengakui aku istrinya. Sejak malam itu, aku seperti hidup dalam 2 dunia. Di satu sisi, aku masih harus menjalani hidupku sebagai ibu tunggal yang bekerja memulung. Menjaga Dira, menyekanya saat demam, memeluknya saat ia menangis karena lapar. Tapi di sisi lain, pikiranku terus melayang ke satu nama yang sudah kupahat selama 5 tahun. Arman. Namanya selalu hadir dalam setiap doa, setiap langkah, setiap mimpi. Bahkan dalam sakitku, aku tak pernah sedikit pun membencinya. Aku hanya berharap ia baik-baik saja dan suatu hari akan kembali. Tapi kini, setelah melihatnya malam itu, semua harapan itu seperti ditampar keras oleh kenyataan. Arman masih hidup. Arman sukses. Arman punya keluarga baru. Dan Arman pura-pura tak mengenalku. Tatapan matanya, saat ia menolakku, menjadi bayangan yang selalu datang setiap kali aku memejamkan mata. Dingin, kaku, penuh ketakutan, atau malu. Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan, kehilangan dia, atau disangkal seolah aku tak pernah menjadi bagian hidupnya. Seminggu berlalu sejak pertemuan itu. Aku mencoba melupakan, tapi sulit. Karena rasa ingin tahu terus menggerogoti. Aku ingin tahu, kenapa? Apa aku begitu hina hingga ia malu mengakuiku?
Apakah aku dan Dira adalah aib masa lalunya? Hari itu, aku nekat kembali ke depan restoran itu. Bukan untuk menemuinya. Aku hanya ingin melihat dari jauh, memastikan semua itu bukan mimpi. Seperti sebelumnya, restoran itu ramai. Lampu-lampunya menyala terang, tamu-tamu datang dengan mobil mewah, tertawa sambil mengenakan jas dan gaun mahal. Aku berdiri jauh di seberang jalan. Menatap bangunan itu seperti menatap dinding yang memisahkanku dari masa lalu yang tak akan pernah kembali. Tiba-tiba, dari arah parkiran, aku melihat Arman keluar. Ia tidak sendiri. Perempuan cantik yang tempo hari kupanggil sebagai istrinya, berjalan di sampingnya. Ia tampak glamor, penuh percaya diri, dan terlihat sedang hamil. Perutnya membuncit manis dalam gaun putih selutut. Tangannya melingkar di lengan Arman, dan mereka berjalan sambil tertawa kecil. Mereka bahagia. Aku hanya bisa menunduk. Mataku mulai panas. Tapi aku cepat-cepat menyeka air mata yang nyaris jatuh. Tak boleh terlihat lemah. Dira sedang menungguku di rumah. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan mengunjungi kantor kelurahan untuk menanyakan soal keberadaan Arman. Dengan alasan administrasi anakku, aku coba minta data domisili terakhirnya. Petugas tidak memberikan secara rinci, tapi dari percakapan tak langsung, aku tahu bahwa ia memang sudah lama pindah KTP ke alamat elit di Jakarta. Nama istrinya yang tercatat pun bukan namaku. Dia menceraikanku tanpa bilang apa-apa, tanpa surat. Dadaku sesak lagi. Aku merasa bukan hanya ditinggalkan. Aku dibuang. Seperti sampah. Malam itu, saat Dira tertidur di pangkuanku, ia bicara dalam mimpi. Ayah, Dira mau dibeliin tas, kayak temen-temen. Aku hanya bisa memeluknya lebih erat. Betapa banyak keinginan anakku yang tak bisa kupenuhi. Bahkan untuk beli tas bekas pun aku harus menabung 2 minggu. Tapi aku tahu, aku harus kuat. Dira adalah segalanya. Biar aku hancur, asal dia tidak. Beberapa minggu kemudian, saat sedang memulung di daerah belakang restoran yang sama, aku mendengar suara gaduh. Aku bersembunyi di balik pohon, karena tak ingin diusir satpam. Namun yang kulihat justru membuatku kembali menahan napas. Arman. Ia sedang berbicara tegang dengan perempuan yang tempo hari bersamanya. Kau bilang dia sudah mati, bentak perempuan itu, suaranya lantang dan tajam. Tenang, jangan teriak. Arman berusaha menenangkan. Aku ini istrimu sekarang. Kau bilang dia sudah mati, makanya aku mau menikahimu. Tapi ternyata dia hidup, dan kau masih punya anak dari dia. Arman terdiam. Ia memalingkan wajah. Aku malu, Arman. Kau membuatku terlihat seperti orang ketiga. Seandainya media tahu siapa istri pertamamu, seorang pemulung, nama baik keluargaku hancur. Aku akan urus semuanya, bisik Arman. Pastikan dia tidak muncul lagi di depanku. Kalau tidak, aku akan usir kau dari hidupku. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, berusaha tidak mengeluarkan suara. Jadi begitu? Arman tidak mengenaliku karena takut kehilangan kenyamanan barunya. Ia malu pada istri barunya, pada status barunya. Dan aku bukan siapa-siapa lagi. Aku pulang dalam kondisi tubuh lelah, tapi hatiku lebih remuk. Aku jatuh sakit 2 hari kemudian. Panas tubuhku tinggi, tapi aku tetap memaksa berdiri untuk memasak air bagi Dira. Ia ketakutan melihatku terbaring lemah. Bu, jangan mati ya. Dira gak punya siapa-siapa. Aku tersenyum tipis, mencoba tenang di hadapan anak kecil yang tak tahu bahwa ibunya sedang merasa mati di dalam. Malam itu, aku menulis sebuah surat di kertas bekas kalender. Arman, jika kau membaca ini, ketahuilah bahwa aku tak pernah membencimu. Meski kau pergi, meski kau menyangkalku, aku tetap bersyukur pernah menjadi istrimu. Tapi jika kau memilih hidup baru, aku tak akan menghalangi. Aku hanya ingin satu, jangan lupakan Dira. Anakmu. Anak kita. Ia tidak salah apa-apa. Aku lipat surat itu. Aku tahu aku tak punya alamat rumahnya. Tapi aku menyimpan surat itu di tempat yang rapi. Siapa tahu, suatu hari Tuhan memberiku jalan untuk menyampaikannya. Hari-hari terus berjalan. Aku tetap bekerja, tetap memulung. Tapi sejak kejadian itu, aku tak pernah ke depan restoran itu lagi.
Aku tahu posisiku. Aku sadar bahwa aku tak diinginkan. Bahwa aku hanyalah bayangan dari masa lalu yang ingin ia kubur dalam-dalam. Tapi satu hal yang tidak bisa ia hapus, Dira. Suatu sore, saat aku menjemput Dira dari sekolah gratis yang dikelola yayasan sosial, gurunya berkata padaku, "Bu Sari, anak ibu sangat pintar. Tapi akhir-akhir ini sering murung." Dia bilang, dia ingin bertemu ayahnya. Aku menunduk. Tak tahu harus menjawab apa. Malam itu, aku bicara pada Dira dengan hati yang menggigil. "Sayang, kamu ingat ayah?" Dira mengangguk pelan. "Iya, Bu. Teman-teman Dira semua punya ayah." Dira pernah lihat foto ayah di lemari. "Ayah tampannya?" Aku menelan ludah. Aku lupa menyembunyikan foto itu. "Dira pengen ketemu ayah," katanya lirih. Hatiku seperti diremas. Aku tak tega bilang kalau ayahnya telah meninggalkan kami. Bahwa ayahnya sudah punya istri lain. Anak lain. Tapi aku tahu, suatu saat Dira akan tahu juga. Dan saat waktu itu tiba, aku harus siap menghadapi kenyataan yang jauh lebih menyakitkan dari kemiskinan. Bahwa anakku mungkin akan merindukan seseorang yang tak pernah ingin mengenalnya. Seminggu berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Arman, dan rasanya seperti dunia telah memutuskan untuk menjatuhkan semuanya kepadaku sekaligus. Namun anehnya, air mataku sudah kering. Aku tidak lagi menangis karena kehilangan seseorang yang memutuskan bahwa harga diri dan kekayaannya lebih berharga daripada keluarga yang dulu pernah ia peluk erat. Tiap malam, aku menatap wajah Dira yang tidur pulas. Gadis kecil itu belum tahu bahwa laki-laki yang ia sebut ayah telah menghapuskan kami dari hidupnya. Tapi mungkin itu yang terbaik untuk sekarang. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan luka sebesar yang kurasakan. Pagi itu, aku membawa Dira ke sekolah dengan langkah ringan. Ada senyum yang kupaksakan, tapi ada juga harapan baru yang tumbuh. "Bu, nanti sore bisa jemput Dira lebih cepat?" Katanya mau ada pengumuman dari sekolah, katanya dengan semangat. Aku mengangguk. "Iya sayang, Ibu akan datang lebih awal. Kamu semangat ya di sekolah, buat Ibu bangga." "Iya, Bu." Setelah mengantarnya, aku menuju ke tempat biasa aku memulung, menyusuri lorong-lorong gang dan tempat sampah di sekitar pertokoan. Tapi hari itu berbeda, karena tiba-tiba seseorang menyapaku dari belakang. "Permisi, Bu, boleh saya bicara sebentar?" Aku menoleh. Seorang perempuan muda berdiri di sana, mengenakan pakaian rapi, berwajah cantik dan bersih. Wajahnya tidak asing. Itu perempuan yang kulihat waktu itu, yang menggandeng anak kecil dan memanggil Arman dengan sebutan Daddy. Degup jantungku melambat seketika. "Maaf, saya ganggu. Tapi, saya melihat ibu beberapa hari lalu di restoran tempat suami saya bekerja. Saya lihat ibu bicara dengan Arman, suami saya. Sejak saat itu, dia jadi berbeda, lebih diam, sering termenung. Dan saya curiga." Aku menatapnya lekat-lekat. "Siapa nama ibu?" dia bertanya lembut. "Sari," jawabku pendek. Dia mengangguk pelan, lalu menghela napas panjang. "Kalau ibu tidak keberatan, apakah ibu mengenal suami saya sebelum saya menikah dengannya?" Aku tak langsung menjawab. Aku masih bingung apakah harus membuka luka ini di hadapan orang asing, atau lebih buruk, istri baru dari suami yang pernah meninggalkanku. Akhirnya aku berkata pelan, "Aku istri pertamanya. Dan aku ibu dari anak kandungnya." Dia menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak. "Ya Tuhan, Arman meninggalkanku 5 tahun lalu. Pergi dengan janji akan pulang. Waktu itu kami hidup miskin. Dia bilang mau cari kerja. Aku percaya. Aku menunggunya. Tapi dia tidak pernah kembali." Aku melihat mata perempuan itu mulai berkaca-kaca. "Dia tidak pernah cerita?" "Tentu saja tidak," sahutku lirih. "Karena kamu adalah jalan kemudahannya. Kamu adalah kehidupan barunya yang lebih bersih, lebih mewah. Dan aku adalah masa lalunya yang ia buang." Kami duduk di bangku beton dekat taman kecil. Angin sore meniup pelan rambut kami. Aku melihat perempuan itu dalam diam, dan akhirnya dia bicara lagi. "Anak kalian, bagaimana dia sekarang?" "Namanya Dira. Usianya 6 tahun. Dia pintar, kuat,
dan menunggu ayahnya setiap malam. Perempuan itu menatapku lama. Kalau begitu, aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin minta maaf, mewakili Arman. Aku menggeleng perlahan. Kamu tak bersalah. Kamu hanya wanita yang juga mencintai. Tapi aku mohon, jangan campur aduk hidup Dira. Dia belum siap tahu siapa ayahnya sebenarnya. Dia hanya akan terluka. Malamnya, aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena Arman. Aku menangis karena hatiku terlalu penuh. Terlalu banyak yang harus kupikul sendirian. Tapi aku juga merasa lega, karena akhirnya, seseorang tahu kebenarannya. Dan meski Arman tidak berani bicara, istrinya telah tahu bahwa aku dan Dira benar-benar ada. Keesokan harinya, aku kembali ke sekolah Dira lebih awal seperti janjiku. Saat tiba, suasana sudah ramai. Beberapa guru tampak tersenyum menyambutku. Sari, ibu dari Dira, ya? Aku mengangguk. Ada apa, Bu? Ibu harus tahu. Dira masuk 3 besar siswa berprestasi tahun ini. Kami juga telah mengajukan namanya untuk program beasiswa pendidikan lanjutan. Dira anak yang luar biasa. Air mataku kembali meleleh. Kali ini bukan karena luka, tapi karena kebahagiaan sederhana yang datang dari perjuangan panjang. Dira berlari ke arahku dan memelukku erat. Bu, aku dapat piala. Aku mencium keningnya. Kamu hebat, sayang. Ibu bangga padamu. Di tengah-tengah kebahagiaan itu, aku melihat sosok yang tak kuharapkan datang berdiri di ujung halaman. Arman. Ia berdiri diam, mengenakan pakaian biasa tanpa jas mewah. Wajahnya tampak lelah. Aku langsung memalingkan wajahku. Tapi Dira melihatnya. Bu, itu kayaknya ayah, ya? Aku menelan ludah. Itu bukan ayahmu. Sayang, itu hanya orang yang ibu kenal. Tapi Dira sudah keburu menghampirinya. Aku berlari menyusul, tapi sebelum aku menarik Dira, Arman sudah berjongkok dan memeluknya. Dira, gumamnya, suaranya serak. Kamu mirip sekali dengan ibu kamu. Dira memiringkan kepala, bingung. Om kenal ibu. Aku menarik Dira perlahan. Ayo, sayang, kita pulang. Tapi Arman menatapku dengan mata berkaca-kaca. Sari, aku bodoh. Aku pengecut. Aku salah. Aku menggenggam tangan Dira erat-erat. Kamu tidak salah, Arman. Kamu hanya memilih jalanmu. Sekarang kembalilah ke tempatmu yang nyaman. Jangan hancurkan dunia kecil anak ini lagi. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi aku sudah menarik Dira pergi. Malamnya, aku menemukan amplop tergelincir di bawah pintu rumah kontrakan kami. Isinya, uang puluhan juta rupiah dan surat tulisan tangan. Sari, aku tahu tak ada maaf yang cukup. Aku juga tahu aku tak pantas menjadi ayah Dira. Tapi izinkan aku menebus sedikit dosa ini. Gunakan uang ini untuk masa depan Dira. Aku tidak akan mendekati kalian lagi. Tapi aku akan selalu mengawasi dari jauh. Arman. Aku membakar surat itu. Bukan karena dendam. Tapi karena aku ingin hidup kami bersih dari masa lalu yang busuk. Beberapa hari setelahnya, aku menyewa tempat kecil untuk mulai menjual gorengan. Berkat uang dari lomba sekolah dan bantuan dari ibu-ibu tetangga, lapak kecilku mulai dikenal orang. Setiap sore, aku berdiri di balik wajan panas, sambil sesekali menatap Dira belajar di bangku plastik kecil dekatku. Inilah hidup kami sekarang, sederhana, jujur, dan tanpa bayang-bayang orang yang menganggap kami aib. Arman, aku tak tahu kemana dia pergi setelah itu. Tapi aku tak mencarinya. Karena aku tahu, cinta yang dulu pernah menyatukan kami, kini sudah terkubur bersama kebohongannya sendiri. Dan aku adalah wanita yang memilih bertahan, meski dihancurkan berkali-kali. Sudah 2 bulan sejak pertemuanku terakhir dengan Arman di halaman sekolah. Sejak saat itu, tak ada lagi bayangannya dalam hidupku. Tak ada kabar, tak ada surat, tak ada uang yang diselipkan lewat celah pintu. Seperti ia benar-benar menghilang setelah itu, entah karena rasa malu atau karena takut melihat wajah luka dari masa lalunya. Tapi hidupku tak berhenti bersamanya. Lapak gorengan yang kubuka di pinggir jalan mulai dikenal warga. Awalnya hanya ibu-ibu tetangga yang membeli,
Tapi kini beberapa pegawai kelurahan dan karyawan warung sekitar ikut mengantri. Setiap sore, ketika matahari condong ke barat dan wangi gorengan mulai menguar, lapakku selalu ramai. Aku bersyukur. Meski sederhana, tapi semuanya dari tanganku sendiri. Tanpa mengemis cinta, tanpa menunggu seseorang yang menganggapku beban. Dira selalu menemaniku di lapak. Ia duduk sambil membaca buku atau mengerjakan tugas sekolah. Kadang ia bantu membungkus gorengan atau menyapa pembeli dengan senyum manisnya. Bu, nanti Dira besar mau bantuin ibu jualan. Tapi ibu nggak boleh capek ya? Aku mengusap kepalanya, menahan air mata. Nggak usah bantuin, sayang. Nanti kamu sekolah tinggi, jadi orang hebat. Ibu cukup jualan begini, asal kamu tetap bisa bermimpi. Suatu sore, hujan turun deras. Lapak gorengan yang biasanya ramai seketika sepi. Aku menggulung spanduk sederhana dan melipat meja. Dira berdiri di bawah payung kecil sambil memegang tasku. Tiba-tiba, dari arah jalan, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan kami. Jantungku berdetak kencang. Pintu mobil terbuka, dan perempuan muda, Sarah, istri baru Arman, berlari ke arahku dengan payung besar. Bu Sari, maaf, saya kesini bukan untuk ganggu. Tapi saya mohon, bisakah kita bicara sebentar? Aku menghela napas, lalu mengangguk. Kami duduk di bawah emperan toko yang tertutup sementara Dira bermain hujan dengan anak-anak lainnya. Ada apa, Sarah? Dia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan map coklat. Ini surat cerai. Aku terkejut. Cerai? Dia menunduk. Aku menceraikan Arman minggu lalu. Setelah tahu semua tentang masa lalunya, tentang Dira, tentang ibu, aku tak bisa hidup bersama laki-laki yang berani membuang darah dagingnya sendiri. Aku terdiam lama. Sarah melanjutkan, aku bukan perempuan sempurna, Bu. Tapi aku tidak ingin membesarkan anakku dengan contoh yang salah. Aku pikir, dengan pergi darinya, aku bisa memberi pelajaran, setidaknya untuk dirinya sendiri. Aku tak tahu harus berkata apa. Hatiku bercampur baur, antara kasihan, lega, dan marah yang tak lagi membara. Lalu, Arman kemana sekarang? Tanyaku. Dia mengundurkan diri dari restoran. Kabarnya dia keluar kota. Tak ada yang tahu pasti kemana. Sejak surat cerai ku tanda tangani, dia tak lagi bicara banyak. Aku mengangguk pelan. Terima kasih sudah datang, Sarah. Tapi aku tidak ingin cerita lama ini terus menghantui hidup kami. Aku sudah lelah. Sarah tersenyum kecil. Kalau begitu, boleh aku bantu ibu? Maksudku, bantu usaha gorengan ini. Aku bisa bantu promosikan, bantu desain kemasan, atau carikan tempat yang lebih strategis. Ibu hanya perlu bilang. Aku menatap matanya. Tak ada rasa tinggi hati. Tak ada iba yang merendahkan. Hanya niat tulus. Aku akan pikirkan. Tapi terima kasih, Sarah. Dunia ini masih punya banyak orang baik rupanya. Beberapa hari kemudian, Sarah benar-benar datang lagi. Kali ini membawa spanduk baru dan seragam kecil bertuliskan, Gorengan Bu Sari Cita Rasa Ikhlas. Ia bahkan membuat akun media sosial dan memotret semua daganganku dengan pencahayaan bagus. Dalam seminggu, penjualanku naik 2 kali lipat. Dira dengan bangga menunjukkan brosur kecil ke guru-gurunya. Ibu aku punya usaha gorengan. Sudah masuk Instagram juga loh. Aku tertawa sambil mengelus rambutnya. Kamu juru promosi terbaik ibu, Nak. Namun di tengah semua itu, luka lama terkadang masih mengintip dari sela-sela senyuman. Suatu malam, saat membereskan uang hasil dagangan, aku menemukan sepucuk surat tanpa nama diselipkan di antara lembaran uang pecahan 50 ribuan. Tulisan tangannya ku kenal betul. Sari, aku pergi bukan karena tak mencintaimu, tapi karena aku merasa tak pantas berdiri di sampingmu dalam keadaan seperti dulu. Aku takut tak bisa mengangkat derajatmu, takut terus membuatmu menderita. Tapi ternyata kepergianku malah membuatmu lebih kuat. Aku tahu aku tidak layak kembali, maka aku memilih untuk benar-benar pergi. Tolong, jaga Dira baik-baik. Katakan padanya kalau ayahnya mencintainya, walau dari jauh. Arman. Tanganku gemetar. Tapi kali ini tidak ada air mata. Hanya sesak yang menumpuk dan keyakinan yang menguat.
Aku membakar surat itu, seperti sebelumnya. Tapi kali ini bukan karena ingin menghapusnya dari hidupku. Tapi karena aku ingin membiarkan masa lalu benar-benar lenyap menjadi abu. Hari demi hari berlalu. Usahaku makin berkembang. Bahkan ada tawaran untuk menjual produknya ke kantin sekolah-sekolah. Aku mulai menyewa kios kecil di pojok pasar. Dengan meja kayu, papan menu sederhana, dan senyum sabar, aku menyambut setiap pelanggan. Di dinding kios itu, kugantung foto Dira memegang piala kecilnya, sebagai pengingat bahwa aku masih hidup bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan. Sarah kadang masih datang membawa saran-saran kecil. Ia kini membuka toko kue sederhana di kota. Kami menjadi teman, meski latar belakang kami penuh luka yang sama. Lucu ya, katanya suatu sore. Kita bertemu karena lelaki yang sama, tapi malah jadi sahabat. Aku tertawa. Karena kita perempuan kuat, bukan karena lelaki yang melemahkan. Suatu malam, Dira bertanya dengan mata mengantuk di pangkuanku, "Bu, kenapa ayah nggak pernah pulang?" Aku terdiam sesaat, lalu membelai pipinya. Karena ayah harus pergi jauh, untuk belajar jadi orang baik. Tapi kamu jangan khawatir, kamu punya ibu yang akan selalu ada di sini. Dira mengangguk. Nanti kalau aku besar, aku mau jagain ibu. Ibu jangan pernah ditinggal ya. Aku tersenyum dan menciumnya. Ibu nggak akan kemana-mana, sayang. Kita akan terus bersama. Aku tak tahu kemana hidup akan membawaku. Tapi aku tahu satu hal. Lelaki bisa pergi, harta bisa hilang. Tapi cinta seorang ibu dan harga diri seorang perempuan tak akan pernah runtuh. Hari-hari terus berlalu, dan kehidupan kecilku bersama Dira mulai menemukan bentuknya sendiri. Setelah kios gorengan di pasar kecil itu mulai stabil, aku mulai memberanikan diri menambah menu. Bukan hanya tempe dan tahu goreng, kini ada donat sederhana, roti isi, bahkan nasi bungkus untuk sarapan. Sarah yang dulu adalah istri kedua Arman, kini menjadi sahabat terbaikku. Ia membantu membuatkan logo usahaku, bahkan membantu menghubungkan dengan pemasok tepung dan minyak yang lebih murah tapi berkualitas. Kadang aku masih berpikir, hidup ini sungguh tak terduga. Perempuan yang dulu menjadi pengganti posisiku di hati Arman, kini justru menjadi bagian dari bangkitnya hidupku. Bu Sari, nanti aku kenalkan dengan kenalan di kelurahannya. Mereka cari catering untuk acara bulanan ibu-ibu, kata Sarah saat kami duduk di kios pada suatu sore. Sarah, aku ini hanya tukang gorengan. Nggak bisa masak mewah, jawabku ragu. Tapi masakan ibu selalu enak. Rasa ikhlasnya itu yang nggak semua orang punya. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku percaya pada diri sendiri. Sementara itu, Dira semakin tumbuh jadi gadis kecil yang membanggakan. Ia tak pernah rewel meski hidup kami tak mewah. Di sekolah, ia selalu menjadi siswa teladan. Suatu hari ia pulang membawa piagam penghargaan. "Ibu, aku juara satu lomba menulis surat untuk orang tua." Aku membuka surat itu dengan jari gemetar. Isinya sederhana, tapi membuat dadaku sesak. Untuk ibu yang paling kuat, ibu mungkin tak punya sayap seperti malaikat. Tapi setiap pagi, tangan ibu berubah jadi pelindungku dari panas dan hujan. Ibu mungkin tak bisa membelikanku boneka mahal. Tapi setiap malam, ibu memelukku dengan cinta yang membuatku tak merasa kekurangan. Ibu adalah rumah yang tak pernah hancur meski badai datang. Aku sayang ibu. Dari Dira. Aku memeluknya erat-erat. Luka di masa lalu terasa begitu jauh kini. Tapi, seperti bekas luka di kulit yang masih terlihat samar, ingatan tentang Arman tetap muncul sesekali, tidak lagi menyakitkan, tapi cukup untuk mengingatkan siapa diriku sekarang. Suatu hari, seorang pria datang ke kios. Wajahnya asing, berpakaian rapi dan membawa map. Ia memperkenalkan diri sebagai staf dari sebuah yayasan sosial yang ingin mendanai UMKM milik para ibu tunggal. "Ibu Sari, usaha ibu ini menarik. Kami ingin menawarkan pendanaan. Ibu tak perlu bayar bunga, hanya perlu menunjukkan laporan sederhana setiap bulan." Aku menolak dengan sopan. Bukan karena aku tak butuh, tapi karena aku tak ingin tergesa. Banyak tawaran datang, tapi tidak semua benar-benar tulus. Namun yang membuatku terkejut, di akhir percakapan,
Pria itu menyebut sesuatu yang membuatku bergidik. Oh iya, kami awalnya dapat rekomendasi tentang usaha ibu dari salah satu mantan karyawan kami. Namanya Arman. Katanya, ibu orang paling tabah yang pernah ia kenal. Aku terdiam. Jadi, Arman tahu aku masih bertahan. Dia masih memperhatikanku dari jauh. malam itu aku tak bisa tidur. Banyak pertanyaan berkecamuk. Kenapa ia merekomendasikan usahaku? Apakah itu bentuk penyesalan? Atau sekadar rasa bersalah? Tapi aku tak ingin terjebak dalam itu lagi. Aku sudah menjadi perempuan yang berbeda. Aku bukan lagi istri yang menunggu pintu diketuk. Aku adalah ibu dari Dira. Seorang perempuan yang kini berdiri dengan kaki sendiri. Kehidupan kami terus melaju. 3 bulan setelah kunjungan pria dari yayasan itu, usahaku membuka cabang kecil di dekat sekolah dasar. Dikelola oleh seorang janda muda yang juga berjuang membesarkan anaknya. Aku ingin memberdayakan lebih banyak ibu seperti diriku dulu, yang kehilangan banyak hal tapi tidak menyerah. Sarah pun makin sibuk dengan bisnis kuenya. Kadang kami masih duduk bersama di malam minggu, berbagi cerita tentang luka yang sama, tapi kini terasa jauh. Apa kamu masih cinta sama Arman? Tanyanya tiba-tiba malam itu. Aku terdiam sejenak. Cinta itu seperti luka, Sarah. Saat baru, rasanya perih, menyakitkan. Tapi lama-lama sembuh, tinggal bekas. Bekas itu tak hilang, tapi tak lagi membuatku menangis. Sarah mengangguk. Aku juga begitu. Dulu kupikir Arman akan jadi ayah terbaik. Tapi nyatanya, kita harus jadi kuat karena ditinggal, bukan karena ditemani. Kami tertawa pelan dalam sunyi malam yang lembut. Suatu sore, saat aku membereskan stok bahan di kios, datang seorang pria tua berpakaian sederhana. Ia membeli beberapa gorengan, lalu duduk di bangku kayu depan kios. Ibu ini Sari, ya? Tanyanya. Ya, Bapak siapa ya? Saya, Pak Sukardi. Dulu tetangga jauh ibu waktu masih tinggal di kontrakan dekat sungai. Saya kenal Arman juga. Namanya menggantung di udara. Pak Sukardi mengeluarkan dompet lusuh dan menyodorkan sebuah foto tua. Foto Arman sedang duduk di sebuah rumah kayu bersama anak kecil, bukan Dira. Tapi wajah Arman di sana tampak lebih kurus, lebih lelah. Itu di kampung. Setelah Arman pergi dari Jakarta, dia sempat tinggal di desa. Jadi buruh tani. Saya pernah sekamar dengan dia. Setiap malam dia cerita tentang istri dan anaknya yang dia tinggalkan karena rasa malu. Dia pikir, kalau dia kembali dalam keadaan gagal, dia akan membuat kalian makin menderita. Aku menggenggam foto itu erat-erat. Kenapa Bapak kasih tahu saya ini sekarang? Karena dia baru saja meninggal, Bu. 3 minggu lalu. Kecelakaan saat bantu mengevakuasi warga banjir di desa tempat dia mengajar. Dia jadi guru relawan di sana. Aku tak bisa berkata apa-apa. Dunia seolah hening. Tak ada suara, hanya gemuruh kenangan yang tiba-tiba menyerbu. Malam itu aku duduk di kamar, memandangi foto itu berulang kali. Tanganku bergetar. Arman telah pergi, untuk selamanya. Tidak ada lagi harapan dia akan kembali. Tidak ada lagi luka baru yang bisa dia torehkan. Yang tertinggal hanyalah bayangan, dan semua keputusan yang sudah kami buat dalam hidup masing-masing. Ayah sudah tenang, Dira, bisikku di telinganya saat ia tertidur. Dia mungkin tidak sempat bilang, tapi aku tahu, dia mencintaimu. Aku menghapus air mata yang menetes di pipiku. Lelaki itu telah pergi. Tapi hidupku belum selesai. Sekarang aku tahu, bahwa pertemuan dan perpisahan adalah bagian dari cara semesta menguatkan kita. Aku telah sembuh. Luka itu masih ada, tapi kini hanyalah bekas yang membuatku sadar bahwa aku adalah perempuan yang kuat. Bukan karena siapa yang bersamaku, tapi karena aku bisa berdiri bahkan saat ditinggalkan. Sejak malam itu, hidupku seperti mendapat lembaran baru. Bukan karena luka itu hilang, melainkan karena aku belajar menerima, bukan untuk melupakan, tapi untuk memaafkan. Memaafkan Arman, memaafkan diriku sendiri, memaafkan dunia yang dulu rasanya begitu tidak adil. Kini, aku menjalani hariku dengan damai. Tanpa dendam. Tanpa luka yang menganga. Dan yang paling penting, tanpa menunggu siapapun untuk menyelamatkanku. Aku telah menyelamatkan diriku sendiri.
Hari itu, kios gorengan kami begitu ramai. Seorang guru dari sekolah Dira memesan puluhan nasi bungkus untuk acara seminar. Dira ikut membantu, menuliskan nama-nama pada kemasan dan memastikan jumlahnya tepat. Melihatnya begitu cekatan, hatiku bergetar. Dira bukan lagi anak kecil yang sering menangis menanyakan ayahnya. Ia kini remaja tangguh yang tumbuh dari luka dan kasih sayang. Bu, nanti Dira boleh ikut ke acara seminar, kan? Tanyanya sambil merapikan plastik pembungkus. Tentu saja. Kamu kan bagian dari tim ibu, jawabku sambil mencubit pipinya. Dira tertawa kecil. Suara tawa yang dulu jarang kudengar, kini menjadi nyanyian paling indah setiap harinya. Setelah acara seminar, salah satu guru mendatangiku. Bu Sari, ada rencana lanjut sekolah lagi? Saya dengar ibu dulu sempat kuliah ya, tapi berhenti karena menikah. Aku mengangguk pelan. Iya Bu, dulu saya ambil jurusan manajemen. Cuma sampai semester 5. Mau saya bantu daftarkan beasiswa dari komunitas pendidikan kami? Kami butuh orang seperti Ibu untuk jadi narasumber di program pemberdayaan wanita. Aku terdiam. Sudah lama aku tak bermimpi tentang hal seperti ini. Tapi tawaran itu membangkitkan semangat lama yang sempat terkubur. Makasih banyak, Bu. Saya akan pikirkan dengan sungguh-sungguh. Malamnya, saat membereskan dapur kios, aku termenung lama di depan meja adonan. Apakah aku masih layak bermimpi? Dulu aku hanya ingin makan sehari sekali, lalu ingin jualan sendiri, lalu bisa sekolahkan Dira. Semua tercapai. Sekarang, apa aku boleh naik lebih tinggi? Saat itulah, suara Dira menyela lamunanku. Bu, aku tahu ibu dulu pernah jadi mahasiswa. Aku menoleh. Kamu tahu dari mana? Dari lemari tua. Aku nemu map lama isinya kartu mahasiswa dan piagam. Aku menghela napas, tersenyum. Ibu berhenti karena ayahmu dulu butuh ibu. Tapi sekarang kamu membuat ibu ingin lanjutkan itu. Dira menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku bangga sama ibu. Aku ingin nanti kuliah juga, kayak ibu. Aku peluk dia erat-erat. Dalam hati, aku berjanji akan mewujudkan itu untuknya. Sebulan kemudian, aku resmi diterima sebagai penerima beasiswa untuk program Ibu Pembelajar. Setiap Sabtu aku datang ke kampus untuk belajar kembali. Rasanya canggung di awal. Aku duduk di antara para mahasiswa muda, sebagian bahkan seumuran Dira. Tapi aku tak peduli. Setiap langkah kecilku adalah keyakinan atas diriku sendiri. Setiap kalimat yang kutulis di buku catatan adalah bentuk balas dendamku pada masa lalu yang menggores lukaku. Dendam bukan pada orang, tapi pada keadaan yang dulu menindasku. Di kelas, aku belajar presentasi, pembukuan, strategi pemasaran digital. Ilmu yang dulu hanya aku dengar dari orang, kini kupahami dengan pengalaman. Aku bukan hanya ibu-ibu jualan gorengan lagi, aku adalah pemilik usaha yang ingin hidup lebih baik dan ingin bisa membahagiakan satu-satunya anak yang membuat aku hidup. Suatu hari, aku dan Dira pulang dari kampus. Ia menungguiku sambil membaca buku di taman. Wajahnya berseri-seri. Bu, aku keterima jadi delegasi sekolah ke acara kepemudaan nasional. Aku tercengang. Serius? Iya. Aku bakal ke Jakarta, nginap 5 hari. Semua itu. Aku peluk dia erat. Tangisku pecah. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak bisa kutahan. Dulu kami hanya bisa melihat Jakarta dari mimpi. Kini anakku akan menginjakkan kaki di sana dengan nama baik dan prestasi. Beberapa minggu kemudian, aku ikut pelatihan tentang usaha kecili. Aku ikut dalam daftar pengusaha perempuan yang akan diberikan penghargaan. Aku diminta menceritakan sedikit tentang perjalanan hidupku. Nama saya Sari. Saya hanya seorang ibu yang pernah ditinggalkan, pernah kelaparan, pernah dianggap tidak berguna. Tapi saya bertahan karena saya punya anak. Dan karena saya tahu, Tuhan tak pernah benar-benar meninggalkan kita, hanya sedang memberi jeda untuk tumbuh. Seseorang dari media mewawancaraiku setelahnya, dan fotoku muncul di salah satu artikel media daring. Tak disangka, artikel itu dibaca oleh seseorang dari masa laluku, ibunya Arman. Sore itu, seorang wanita tua datang ke kios dengan langkah pelan dan mata berkaca-kaca. Aku masih mengenal wajahnya. Ibu mertuaku, dulu,
yang terakhir kutemui saat Dira masih bayi. Sir? Aku terdiam. Dadaku sesak. Aku baca kisahmu. Aku malu. Aku dulu ikut menyalahkanmu saat Arman pergi. Tapi sekarang, aku tahu kamulah yang paling kuat di antara kami semua. Ia menangis sambil menggenggam tanganku. Aku sudah tua. Aku cuma ingin tahu cucuku seperti apa sekarang. Aku memanggil Dira keluar. Ia tersenyum dan langsung memberi salam, lalu mencium tangan neneknya. Nenek itu langsung menangis memeluk Dira. Maafkan nenek ya, nak. Dulu nenek nggak bisa jadi keluarga yang baik. Dira hanya mengangguk. Nenek tetap keluarga Dira, nggak apa-apa. Sejak saat itu, hubungan kami membaik. Dira sesekali mengunjungi neneknya. Meski Arman telah tiada, keluarganya kini menjadi bagian dari penyembuhan kami. Hidup terus berjalan. Aku menyelesaikan program belajar dengan baik, dan usahaku makin berkembang. Kini aku memiliki 5 kios kecil, dikelola oleh ibu-ibu kepala keluarga dari berbagai latar belakang. Kami saling menguatkan. Kami bukan hanya penjual, kami adalah komunitas. Kami berbagi cerita, ilmu, bahkan air mata. Aku juga menjadi pembicara di beberapa acara motivasi. Saat pertama berdiri di panggung besar dengan mic di tangan dan ratusan pasang mata menatapku, aku nyaris tak percaya ini adalah diriku yang dulu pernah mengais nasi basi dari tempat sampah restoran. Sungguh, hidup ini misterius. Tapi keindahannya justru lahir dari luka-luka yang berhasil kita rawat dengan kesabaran. Suatu hari, Dira duduk bersamaku di beranda kios. Bu, nanti kalau Dira sudah kerja, Dira ingin bangun yayasan buat anak-anak jalanan. Aku mengelus kepalanya. Kenapa? Karena Dira pernah hidup seperti itu. Dira tahu rasanya sakit perut karena lapar, dan menangis karena kedinginan di malam hari. Dira ingin mereka tahu mereka juga bisa punya masa depan seperti Dira. Air mataku menetes lagi. Bukan karena luka, tapi karena rasa syukur. Terima kasih sudah lahir dari rahim ibu, nak. Kamu adalah alasan ibu kuat sampai hari ini. Dan begitulah hidupku kini. Tak lagi menanti lelaki dari masa lalu. Tak lagi menangis di depan pintu. Tak lagi bergantung pada janji-janji manis yang pernah hancur. Aku berdiri di atas kakiku sendiri. Aku berjalan di jalan yang kulewati dengan keringat, darah, dan air mata. Tapi setiap langkahnya penuh makna. Arman adalah bagian dari cerita yang menjadikanku seperti sekarang. Aku tak menyesal mencintainya, tapi aku juga tak akan kembali bila waktu diputar ulang. Karena dari kehilangan itu, aku menemukan diriku yang sejati. Dan itulah jalan panjang menuju bahagia. Matahari senja menyemburat jingga, memeluk bumi perlahan. Aku duduk di teras kios, ditemani secangkir teh hangat dan angin sore yang lembut. Di dalam, Dira tengah membaca buku tebal tentang ilmu sosial yang dipinjamnya dari perpustakaan kampus. Ya, kampus. Kini anakku resmi menjadi mahasiswi semester pertama. Beberapa tahun belakangan berjalan seperti mimpi. Dari langkah-langkah kecil, kini Dira menapaki dunia besar dengan percaya diri dan kebanggaan yang lahir dari perjuangan kami bersama. Aku menghembuskan napas pelan. Ada perasaan damai yang begitu asing namun menyenangkan. Bukan bahagia karena memiliki segalanya, tetapi karena aku tidak lagi merasa kehilangan apapun. Beberapa bulan lalu, aku diundang menjadi pembicara di sebuah talk show nasional bertema Perempuan Tangguh Indonesia. Di sanalah, aku bertemu banyak wanita dari berbagai latar belakang, petani, buruh, guru honorer, mantan TKW, semuanya punya luka dan cerita, namun memilih tetap berjalan. Setelah acara itu, banyak tawaran berdatangan. Aku mulai diundang ke berbagai kota. Bukan hanya untuk bercerita, tapi juga melatih ibu-ibu agar bisa mandiri secara ekonomi. Aku teringat saat berdiri di depan puluhan ibu rumah tangga di sebuah desa kecil di Lampung. Salah satunya bertanya, Bu Sari, gimana caranya berhenti berharap pada suami yang sudah pergi, tapi hati ini masih terus nungguin? Aku menatap matanya yang berkaca-kaca, dan menjawab dengan suara pelan tapi tegas, berhenti berharap bukan berarti membenci, tapi memberi ruang untuk diri sendiri bertumbuh. Kalau dia pergi dan tak kembali, mungkin bukan karena kamu tak cukup baik, tapi karena kamu terlalu berharga untuk dia hancurkan lebih lama lagi. Beberapa ibu menitikkan air mata.
Dan aku tahu, di saat itulah luka-luka kecil mulai sembuh. Suatu pagi, ketika aku sedang bersiap membuka kios, seorang pria berdasi datang mendekat. Bu Sari. Aku menoleh. Pria itu memperkenalkan diri sebagai staf dari sebuah perusahaan properti besar. Dia mengatakan bahwa pemilik utama perusahaan itu ingin bertemu denganku untuk membicarakan peluang kerja sama sosial di desa-desa. Apa saya bisa tahu siapa nama pemiliknya? Tanyaku sopan. Dia tersenyum. Namanya Arman, Bu. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Pria itu, suamiku yang dulu meninggalkanku dalam kemiskinan dan memilih hidup mewah tanpa menoleh ke belakang. Dia ingin mengundang ibu secara pribadi ke gala dinner peresmian cabang restoran barunya minggu depan di Surabaya, tambah pria itu. Aku tidak langsung menjawab. Hati kecilku bergejolak. Apa ini takdir yang membawanya kembali ke jalanku, atau hanya cobaan lain? Malamnya, aku bercerita pada Dira. Ia diam cukup lama sebelum akhirnya bertanya, "Ibu mau datang?" Aku menarik napas. Aku ingin datang, tapi bukan untuk menuntut apapun. Hanya untuk menutup satu lembar cerita yang belum selesai. Dira menggenggam tanganku. Apapun yang ibu lakukan, aku bangga. Minggu berikutnya, aku berdiri di depan cermin besar di hotel mewah tempat acara gala dinner diadakan. Aku mengenakan kebaya sederhana warna biru muda, rambut disanggul rapi, dan hanya mengenakan riasan tipis. Tak ada berlian di leherku, tapi ada kekuatan dalam tatapanku. Saat melangkah masuk ke aula megah itu, semua mata tertuju padaku. Beberapa dari mereka mungkin mengenalku dari artikel media, tapi tidak dengan Arman. Ia berdiri di panggung sambil tersenyum bangga, dikelilingi para pengusaha dan investor. Wajahnya tidak banyak berubah. Tetap rapi, tetap tampan, tapi matanya kosong. Saat matanya menangkapku di tengah kerumunan, ia langsung terdiam. Matanya membelalak, bibirnya terbuka sedikit, seolah melihat hantu dari masa lalu. Aku menunduk pelan dan tersenyum. Saat acara usai, ia menyusulku di lorong hotel. "Sari, itu kamu?" Aku menatapnya, datar. "Iya, ini aku." Ia menatapku lama. "Aku nggak nyangka, kamu jadi seperti ini." Aku tersenyum. "Dan aku nggak nyangka kamu akan jadi seseorang yang malu pernah mencintaiku." Arman menunduk. "Maafkan aku. Waktu itu, aku takut. Aku takut kita nggak akan keluar dari kemiskinan itu. Aku lemah." "Aku tahu," jawabku lembut. "Dan aku sudah memaafkan sejak lama." Ia mendekat. "Kamu masih sendiri, kan? Mungkin kita bisa mulai lagi." Aku menggeleng. "Tidak, Arman. Aku tidak ingin mengulang cerita yang sudah selesai. Aku bukan Sari yang dulu. Dan kamu juga bukan orang yang pernah aku tunggu. Dulu aku mencintaimu. Tapi sekarang, aku lebih mencintai diriku sendiri." Matanya berkaca-kaca. "Aku menyesal." "Penyesalanmu bukan lagi tugasku," jawabku pelan. "Tugasku sekarang adalah membesarkan anak kita dan membantu perempuan lain agar tidak jatuh seperti aku dulu." Aku meninggalkannya di sana. Ia hanya berdiri diam, menatap punggungku menjauh. Kali ini, bukan aku yang ditinggalkan. Akulah yang memilih pergi. Dan itu terasa jauh lebih kuat. Hari demi hari berlalu. Dira makin aktif di komunitas mahasiswa dan bahkan menjadi pembicara muda di berbagai seminar. Aku melihatnya dari kejauhan, dan hatiku dipenuhi rasa syukur. Satu sore, kami duduk bersama di atap rumah kontrakan kecil kami yang nyaman. "Ibu," katanya, "kalau suatu hari Dira sukses, Dira mau bangun sekolah gratis buat anak-anak yang tidak mampu." Aku tersenyum. "Ibu yakin kamu bisa? Karena kamu lahir dari perjuangan, bukan kemewahan. Dan anak yang tumbuh dari luka, biasanya tahu cara menyembuhkan luka orang lain." Ia bersandar di pundakku. Senja kembali datang, lembut seperti selimut hangat. Kini hidupku bukan tentang dendam, bukan tentang luka yang disembuhkan oleh keadilan. Tapi tentang menerima bahwa tidak semua kisah cinta harus memiliki akhir bahagia bersama, tapi tentang bagaimana mengikhlaskan. Ada cinta yang datang untuk mengajarkan kita bertahan. Ada cinta yang pergi untuk membiarkan kita tumbuh. Dan ada cinta yang muncul dari diri sendiri, dan itu yang paling kuat.
Sari, yang mengikhlaskan cintanya bahagia dengan kehidupannya. Aku adalah perempuan yang memilih bahagia dengan cara dan perasaan yang menenangkan. Yang membangun kebahagiaan dari puing-puing yang pernah diabaikan. Dan yang kini berdiri karena keyakinan yang kuat, tapi karena keyakinan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan hambanya yang berjuang dengan tulus. Arman kini tinggal kenangan, ku bahagia ketika ia hidup dengan caranya. Sementara aku dan Dira melangkah ke masa depan dengan hati penuh harapan. Karena ternyata bahagia tak selalu harus kembali. Kadang, ia justru lahir dari keberanian untuk melepaskan. Kuilaskan suamiku bahagia dengan cara dan kehidupannya. Ku akan berjalan dengan caraku dan bahagiaku bersama anakku.